Shalom jemaat kasih dalam Tuhan, kita bersyukur hari ini kita boleh bersama-sama kembali merenungkan firman Tuhan dari Renungan Gema tanggal 22 Juni 2025 dengan tema menghadapi kematian. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari saya mengajak kita untuk terlebih dahulu berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur kepada Tuhan untuk waktu ini, kesempatan satu kali lagi untuk kami sebagai murid-murid Tuhan, untuk kami terus belajar kebenaran firman Tuhan. Karena itu berbicaralah kepada kami ya Tuhan, melalui setiap firman yang akan kami baca dan setiap renungan yang akan kami dengarkan pada saat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Di dalam Kisah Para Rasul pasal yang ke-7 ayat yang ke-54 sampai 60 demikianlah firman Tuhan. Ketika anggota-anggota Mahkamah Agama itu mendengar semuanya itu, hati mereka sangat tertusuk. Mereka menyambutnya dengan kertak gigi. Namun, Stefanus yang penuh dengan Roh Kudus menatap ke langit, lalu melihat kemuliaan Allah dan Yesus berdiri di sebelah kanan Allah. Lalu katanya, "Sungguh, aku melihat langit terbuka dan Anak Manusia berdiri di sebelah kanan Allah." Berteriak-teriaklah mereka dan sambil menutup telinga, mereka serentak menyerbu dia. Mereka menghalau dia keluar kota dan melemparinya dengan batu. Saksi-saksi meletakkan jubah mereka di depan kaki seorang pemuda yang bernama Saulus. Sementara mereka melemparinya, Stefanus berdoa, katanya, "Ya Tuhan Yesus, terimalah rohku." Sambil berlutut, ia berseru dengan suara nyaring, "Tuhan, janganlah tanggungkan dosa ini kepada mereka." Sesudah berkata demikian, ia pun meninggal. Perkataan Stefanus belum tentu diingat oleh mereka yang melempari dia dengan batu. Akan tetapi, mereka pasti teringat dengan situasi saat Stefanus menghadapi kematian. Saat itu, Stefanus tidak ketakutan. Sebaliknya, Stefanus yang penuh dengan Roh Kudus menatap ke langit dan berkata, "Sungguh, aku melihat langit terbuka dan Anak Manusia berdiri di sebelah kanan Allah." Sikap yang tidak biasa ini membuat orang banyak merasa tidak nyaman, sehingga mereka berteriak-teriak sambil menutup telinga dan serentak menyerbu Stefanus. Mereka melempari Stefanus dengan batu sampai mati. Mereka tidak mau mendengar perkataan Stefanus, tetapi sikap Stefanus pasti meninggalkan kesan yang dalam. Perkataan Stefanus menjelang kematiannya memiliki kemiripan dengan perkataan Tuhan Yesus di kayu salib. Kita bisa bandingkan dari Lukas pasal 23 ayat yang ke-46 dan Lukas 23 ayat yang ke-34. Seorang pemuda bernama Saulus yang menonton peristiwa tersebut menyetujui tindakan penghakiman orang banyak itu. Akan tetapi, situasi saat itu pasti terpatri dalam ingatannya dan memiliki andil dalam pertobatannya di pasal yang ke-9. Apakah Anda pernah memperhatikan sikap orang yang sedang menghadapi kematian? Sebagian orang menghadapi kematian dengan ketakutan dan kecemasan. Ketakutan biasanya terjadi pada orang yang tidak memiliki pegangan dalam menghadapi kematian. Kecemasan biasanya muncul bila seseorang merasa khawatir terhadap apa yang akan terjadi sesudah ia mati. Sebaliknya, orang beriman akan memandang kematian sebagai keadaan yang menyenangkan dan seperti pulang ke rumah, yaitu ke rumah Bapa di surga. Bagi orang beriman, kematian adalah saat perjumpaan dengan Allah Bapa yang penuh kasih dan merupakan saat beristirahat sesudah berjuang dalam perlombaan iman. Orang beriman tidak perlu takut terhadap masa sesudah kematian, karena Kristus telah menyediakan tempat di surga. Ingatlah bahwa dalam ajaran Kristen, keyakinan akan kehidupan yang lebih baik setelah kita meninggal bukan didasarkan pada kebaikan atau jasa yang telah kita lakukan saat kita masih hidup, tetapi didasarkan pada keyakinan akan anugerah Allah
di dalam Kristus Yesus yang membuat kita bisa menerima hidup yang kekal. Bagaimana sikap Anda terhadap kematian? Apakah Anda takut menghadapi kematian? Apakah Anda merasa takut saat mendengar atau melihat teman atau anggota keluarga yang meninggal? Apakah Anda belum memiliki pegangan untuk menghadapi kematian? Bila Anda merasa takut atau Anda tidak memiliki pegangan, Anda harus segera datang kepada Tuhan Yesus untuk meminta pengampunan dosa dan menerima jaminan hidup yang kekal. Mari kita berdoa. Tuhan, Engkau tahu setiap kami. Engkau tahu apakah hidup kami adalah hidup yang sungguh-sungguh telah menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami. Kalau kami adalah orang-orang yang telah menerima anugerah keselamatan itu, dan kami percaya dan menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami secara pribadi, apapun kondisi kami, bagaimanapun yang akan kami hadapi, termasuk kematian, akan membuat kami tidak memiliki kegentaran, karena kami mempunyai keyakinan, kepastian itu. Ketika kami meninggalkan dunia ini, kami akan bersama-sama dengan Tuhan. Karena itu Tuhan, biarlah Tuhan terus membimbing kami, dan biarlah kami terus berjalan di dalam iman kami kepada Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Senantiasa jaga iman kita, senantiasa jaga imun kita. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin.